Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul prediksi hubungan dengan si dia, dengan soulmate kamu, of course, dengan orang yang kamu fokuskan ini makin dekat, menjauh, atau akan menjadi stagnan aja begitu aja gitu ya. Nggak ada pergerakan gitu, yang deket tapi deketnya begitu aja, atau malah dia menjauh atau makin mesra gitu. Ini cocok buat kalian yang sudah punya pasangan atau lagi digebet, atau dengan orang yang kalian juga nggak tahu. Kak Roro please dong untuk yang single, ini juga cocok. Insya Allah ini artinya memang kira-kira kamu lebih deket dengan orang yang nantinya berjodoh sama kamu apa enggak gitu ya. Jadi ini untuk siapa aja, aku nggak mau pilih kasih gitu ya. Kadang-kadang aku bikin yang khusus single atau khusus pacaran, ada juga yang cinta segitiga. Tapi kalau kali ini aku pengen yang bener-bener semuanya dulu, karena udah lama aku nggak bikin yang bener-bener semuanya bisa menonton gitu ya. Dan ini adalah pemenang dari voting yang ada di di YouTube aku dengan presentasi di 37% dari 3,4K, 3.400 sekian votes, itu menang 37%. Ini nomor 3 gitu ya. Ini pilihan nomor 3 ini menang 37%. So aku menepati janji, aku akan membuat ini gitu. Alright, seperti biasa ada 3 pilihan kartu akan aku kocok karena ternyata lebih enak pas lagi begini. Oke, dengan bantuan ini coba kita lihat loh. Oke, 1, 2, dan 3 silahkan dipilih teman-teman. Dari batunya ada batunya yang ini, yang pertama ini Tiger Eye. Coba wait, semoga kelihatan. Ini cantik banget, aku suka banget Tiger Eye. Tapi kalau yang gede tuh mahalnya setengah mati, aku nggak kuat belinya. Ini aku belinya yang kecil, Tiger Eye. Yang kedua ada aquamarine kalau nggak salah, warnanya Tosca gitu pokoknya. Yang ketiga amethyst, warna ungu. Dan dia tuh rada clear gitu kalau kalian lihat, so cute, oh my god. Alright, yang pertama ada gambarnya yang ada dragonfly, ini capung ya. I always trust on the direction of the universe and know I am guided. Percaya sama jalinan yang diomongin sama semesta. Jadi ini kayak surrender person gitu ya, pasrah dan ikhlas dengan apa yang akan terjadi. And then yang kedua ada hummingbird. The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Kalau misalkan lebih percaya dan lebih kuat ke Tuhan gitu, kita percaya ini kita bakalan lebih berani dan gak takut lagi. Ini lebih kayak orang yang yakin sama intention Tuhan dan kayak lebih percaya. Ini surrender, ini faith. Wow. And then terakhir ada si ada butterfly, ada kupu-kupu. I surrender to a power greater than me. Wow, aku percaya sama divine order, divine timing. Ini sama seperti ya butterfly juga surrender. Alright, silahkan dipilih teman-teman. Mau yang mana? Selalu aku bilang pakai intuisi, jangan milih nomor doang, jangan milih ini dong, pakai intuisi dan selalu percayakan semuanya, tidak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi oke, ini fun reading tapi kan insya Allah bisa benar-benar bikin kalian jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, silahkan dipilih, silahkan di pause juga kalau memang kalian butuh waktu lebih. Jangan lupa pakai headset karena itu bisa bikin energi kalian lebih stabil untuk memilih. Jangan lupa berdoa juga, oke? Yang penting berdoa, relax, 3 kali nafas panjang-panjang kayak gitu ya, itu lebih bikin kalian lebih relax dan lebih stabil. Alright, tapi seperti biasa ini adalah timeless general reading, yang artinya kalian bisa nonton ini kapan aja, karena timeless artinya tidak berbatas waktu bahasa Indonesianya. So kalian kalau butuh video atau arahan atau coachingan dari aku tapi nggak sempat personal reading, nggak sempat juga ngomong sama siapa-siapa, silahkan ditonton video-video aku yang lain karena hampir semuanya video aku timeless. Jadi udah aku upload berapa bulan yang lalu juga nggak apa-apa kalau kalian tontonnya baru sekarang gitu ya. Karena di 5D, di spiritual connection itu nggak ada batasan waktu. Jadi it's okay kamu mau tonton kapan aja. Dan karena ini general reading, aku mengambilnya secara online. Jangan lupa untuk ditonton juga file-file yang lain. Kalian udah kamu pengennya yang butterfly, tapi silahkan nonton minimal banget 5 menit dari yang ini, 5 menit dari yang ini. Kenapa? Karena bisa jadi itu lebih cocok atau lebih resonate ke kalian. Kadang-kadang ada beberapa coachingan aku juga yang cocok buat kalian di file-file yang lain, di pilihan-pilihan yang lain ya. Jadi harus bijak, jangan terlalu mentok sama pilihan kalian.
nonton aja yang lain juga, karena biasanya coachingannya dan motivationnya juga bagus-bagus kok gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian tonton. Alright, seperti biasa aku mulai dari yang sebelah kiri, dari si dragonfly ini, yang kedua yang kedua hummingbird, dan yang ketiga diakhiri dengan si kupu-kupu cantik. Oke, sampai ketemu diri dengan ini beautiful souls. Bye bye. Oke, welcome back beautiful souls. Dan sini ada warna apa ya, kuning atau coklat ini ya. Ini tiger eyes dengan lambang si dragonfly. Oke, kita lagi ngobrolin prediksi hubungan kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Bisa gebetan, bisa mantan, bisa pasangan kamu yang sekarang. Terserah, silakan mulai memfokuskan biar energinya aku bisa tarik. Dan kalau yang jomblo, jangan takut, silakan berafirmasi ini adalah energi orang yang akan mendekati kamu. Kira-kira dia lagi ngapain, dia lagi deketin orang, atau dia memang punya cewek, masih punya cowok gitu, jadi belum deket sama kamu gitu ya. Silahkan ditonton nanti ya. Alright, oke, aku akan shuffling di belakang kamera. Ini nggak akan kelihatan ya, tapi walaupun tidak kelihatan, jangan kalian skip, jangan kalian cepet-cepetin 10 detik 20 detik, karena akan berpengaruh di cocok atau enggaknya. Aku mau ngambil energi kamu soalnya ya, jangan di skip. Silakan berdoa, silakan fokuskan ke orang yang kamu fokuskan ini. Tuhan Yesus, pile number 1. Jangan takut kalau ya doa aku dengan cara Kristiani ya, nggak ada yang beda, Tuhan tuh satu. Oke, dalam Tuhan Yesus. File nomor 1, here we go, dalam Tuhan Yesus. File nomor 1, prediksi hubungan dengan orang yang kalian fokuskan. File nomor 1, prediksi love life dengan orang yang kamu fokuskan, dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Oke, ada the devil. Ini tadi the devil nih ininya nih. Wow, dalam Tuhan Yesus. File number 1, prediksi hubungan dengan orang yang kalian fokuskan, dalam Tuhan Yesus. Oke, ada Queen of Pentacles, Queen of Wheels, ada King of Sword, ada Eight of Cups, dan terakhir ada the Justice, bottom of the decknya ya, bottom of the decknya ada the Justice. Oke, aku melihat di sini pertama ada the Devil. Ada the devil, wow, gairah, addiction, ada satu temptation juga ya. Aku ngelihatnya di sini ada satu gairah, ada satu yang bikin kalian tuh meledak lagi, on fire lagi, ada the devil. Dan ada Queen of Pentacles. Aku ngelihatnya memang hubungannya kayak kamu ngerasa memang ngerasa ini nih orangnya gitu loh. Akhirnya kamu ngerasain kayak love, kayak cinta lagi, kayak cinta eros lagi, cinta secara sexuality gitu ya. Ada temptation gitu ya, ada rasa gitu, gelitik-gelitik lagi. Aku ngerasa seperti itu. And then di sini ada King of Swords. Jadi kalau si cewek sama, jadi ini King sama Queen ini seperti pasangan yang paling cocok, yaitu soulmate, walaupun beda elemen ya. Di sini ada sword, di sini ada wheels atau pentacles. But I mean, kalian ngerasa memang kalian paling cocok. Di sini ada temptation, yes. Tapi sedikit banyaknya ada kegalauan. Galau tentang sesuatu. Aku ngeliatnya kayak kegalauan ini kayaknya lebih kayak ke contemplation. Aku ngeliatnya kayak lebih ke arah ini ya, apa namanya, memandang sesuatu, terus mengintrospeksi diri yang kemarin-kemarin. Karena di sini sepertinya ada the justice, ada keadilan akhirnya. Aku ngeliatnya kayak di sini aku ngeliatnya di sini ada 3 skenario. Aku jelasin dulu karena ini masih pecah di vision aku, di otak. Tapi aku merasa kayak 3 ada tadi. Gue ada 3 gitu di otak aku. Aku ngeliatnya di sini ada yang baru memutuskan tali circle sama pasangannya atau gebetannya. Pokoknya maksudnya I mean like ada yang benar-benar baru banget putus dan mulai mengikhlaskan untuk melepaskan circle yang lama. Ada yang kayak udah lama ngegebet tapi kayaknya hubungan ini nggak serius-serius, so akhirnya kalian mengikhlaskan, udah deh, gue nggak usah deh percaya si gebetan ini lagi, kayaknya nggak maju-maju gitu. Ada juga yang memang versinya benar-benar mengakhiri pernikahan atau persahabatan atau perpacaran ini. Aku nggak tahu, ada relationship yang putus. Ada juga yang memang udah bener-bener kayak nggak punya pacar tapi masih kayak susah ngelupain mantannya udah lama, terus sekarang baru-baru ini mencoba untuk kayak kuat dan mengikhlaskan dia dan mulai kayak membuka hati lagi, membuka heart chakra lagi, chakra hatinya dibuka lagi dan mulai memperbolehkan orang masuk. Minimal kayak udah kayak berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen dapat
pacar yang baru, aku pengen membuka hati aku lagi. Ada satu pengharapan sih yang seperti itu. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena udah lama terjebak di masa lalu. Aku ngeliatnya di sini orang yang di sini terjebak di masa lalu lama banget. Tapi akhirnya dia ngerasa kayak akhirnya gue keluar dari masa lalu ini, terus kayak gue mencoba untuk mencari soulmate gue yang udah punya pacar, mencoba untuk lebih deket dan mencoba lebih mesra sama pasangannya. Yang punya pacar kayak gitu juga, punya suami atau istri, pokoknya pasangan. Yang belum punya pasangan mencoba berafirmasi semoga gue dapet pasangan. Karena di sini ada Queen dan King, ini ngomongin tentang pencaharian soulmate dan jadi kayak seeking of the soulmate dan mencoba untuk mengaitkan kembali jalinan silaturahmi dengan soulmate yang sudah putus. Jadi aku ngeliatnya di sini ada gairah, temptation untuk melakukan itu lagi. Ada addiction gitu loh. Jadi kayak lebih edik tuh kayak kayak akhirnya tuh menjadi hobi untuk melakukan ini gitu. Yang tadinya mungkin udah lesu, yang tadinya mungkin kayak udah nggak punya gairah. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya, ada mencoba untuk berafirmasi biar ada new beginning di hidupnya gitu ya. Wow, ini bagus banget Justice. Di sini aku ngelihatnya hubungannya yang udah deket, yang udah punya pasangan lebih deket, yang belum punya pasangan mencoba untuk deket sama orang, dan di sini kayak insya Allah ada satu kemajuan, ada satu proses, ada satu healing proses yang akhirnya maju 1 atau 2 step ke depan. Dan yang berantem entah memang sama pasangannya atau memang sama gebetannya, ini ada satu kemajuan yang tadinya mungkin misunderstandingnya nggak jelas mau kemana, ada kayak satu omongan, ada yang akhirnya keluar omongan gitu untuk melakukan sesuatu. Aku nggak kayak gitu karena di sini ada communication, di sini ada dunia, ada coin, ada material things gitu. Di sini ada temptation, di sini ada perasaan. Jadi aku ngeliatnya memang kayak mencoba untuk berkomunikasi dengan mata terbuka dan dengan apa ya, otak terbuka. Jadi nggak mau berantem lagi gitu loh. Aku ngeliatnya di sini ada satu pembaharuan dalam mindset dan communication. Amin. Wow, ada the temple path. Kalau yang memang belum mau nikah tapi udah punya pasangan, ini kayaknya di 2020 ini bakalan ngomongin yuk kita lebih serius, yuk kita nikah yuk. Aku ngata seperti itu. Temple path juga ngomongin tentang 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 kesendirian yang ke arah Tuhan. Jadi kayak dia itu ngobrol sama Tuhan, sama inner voice-nya ini harus kayak gimana. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak ada kesadaran communication sama diri sendiri pun untuk mencari solusi apa yang terbaik sama si pasangan kita atau sama si gebetan kita gitu loh. Jadi aku ngeliatnya di sini juga yang sakit hatinya, galaunya terus-terusan, ini kayaknya juga ada pendekatan sama diri sendiri, terus kayak ngomong sama diri sendiri, yuk kita mulai membuka hati lagi yuk gitu loh, mencari soulmate kita lagi yuk gitu. Jadi ini ada kemauan, jadi kayak the devil tuh kemauan, ada yang tadi aku bilang ada hobi baru gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Amin, amin ya. Oke, selanjutnya pile nomor 1. Bagaimana hubungan, ada happy family. Oh my god, yang tadi aku bilang tadi mungkin ada yang kayak berantem sama pasangannya, sama orang yang dia sayang, itu kayaknya bakalan ada apa ya, ada solusi lah, ada omongan. Oh ternyata misunderstanding kemarin tuh kayaknya ini loh, gara-gara ini loh gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Terus kalau yang tadinya sempat udah cerai, ini kayaknya insya Allah bakalan dapetin penggantinya, atau enggak minimal jodohnya yang mungkin belum ketemu pun kayak dia tuh juga lagi mencoba mencari kamu. Jadi soul connectionnya mulai bergetar lagi, mulai ada getaran baru. Aku ngeliatnya seperti itu sih, insya Allah benar. Dan di sini ada third chakra tentang solar plexus. Di sini ada tentang kebebasan diri dan tentang on fire lagi. Di sini kan Eight of Cups itu malah kan keterbalikannya. Ini Eight of Cups ngomongin tentang terbelenggu masa lalu, nggak bisa lepas. Sedangkan third chakra ini ngomongin tentang pelepasan diri, tentang freedom. Aku ngeliatnya memang kedepannya nanti sedih-sedihnya ini akan lumayan terhapus pelan-pelan, mengikhlaskan yang sudah terjadi, yang sudah berakhir. Karena di sini The Justice juga ngomongin tentang putus karmic relationship yang dulu. Kedepannya aku ngeliatnya memang kamu sama pasangan kamu atau calon pasangan kamu bisa saling menemukan dan bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi kayak yang berantem juga akhirnya kayak ya lebih mengerti. Mungkin tidak saling menyetujui, tapi minimal mengerti kenapa kita berantem kemarin gitu. Jadi kayak lebih aku selalu bilang tuh kadang-kadang tuh kita tuh menyetujui
ketidaksamaan ini gitu loh. Jadinya kayak gitu, bahasa Inggrisnya gue lupa. Tiba-tiba gue lupa. Jadi kayak ya udah gitu. Gue tahu lu, gue nggak suka orang ngerokok, tapi gue tahu kenapa lu ngerokok, karena lu lagi banyak masalah segala segala macam. Nah kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai lu kenapa sih ngerokok mulu, udah gini gini gini, udah gue nggak mau sama cowok perokok, udah kita putus. Ada yang seperti itu. Jadi tapi sekarang kayak kalian mencoba untuk realize kembali kenapa dia ngerokok dan segala macam, dan akhirnya kalian tuh lebih apa ya, lebih memahami sisi gelapnya pasangan kalian, sisi devilnya pasangan kalian gitu, dan mencoba untuk kayak oke, kedepannya gue nanti mencoba hal baru, mungkin gue kasih dia saran-saran yang baik, tapi untuk sekarang biarin deh dia ngerokok dulu deh, mungkin dia punya masalah kayak gitu. Aku ngerasa tipe-tipe visionnya seperti itu. Ada juga yang tadinya terbelenggu karena yang tadi aku bilang udah capek jomblo dan kayak nggak dapetin pasangan baru. Nah sekarang tuh mencoba untuk kayak ayo kembali gitu, apa, mencari gitu loh, minimal kayak termotivasi untuk apa ya, untuk on fire, nggak terlalu pesimis lagi gitu, minimal di dalam dirinya seperti itu. Aku ngeliatnya juga calon pasangan kamu di luar sana pun yang tadinya mungkin nggak ketemu sama kamu karena dia lelah untuk mencari pasangan, ini kayak udah mulai bergetar lagi heart chakranya. That's why aku ngeliatnya kalau pile nomor 1 jawabannya adalah ini bakalan maju ke depan sih. Ya prediksi hubungan kamu ini kayaknya bakal maju ke depan ke arah yang lebih baik, moving forwardnya ke arah the better ini ya, the better place ya, the better situation. Amin. Aduh puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun visionnya agak berantakan karena 3, aku dari awal udah kayak 3 ternyata ini. Yep. Tuhan Yesus. Pile nomor 1, prediksi hubungannya dengan orang yang kalian fokuskan. Ada acceptance. Oh my god, iya, ada penerimaan diri terhadap sesuatu yang sudah berubah. Misalkan yang sudah cerai atau putus, sekarang kamu lebih menerima, memang sekarang gue putus tapi gue sendiri, gue sakit hati, gue galau. Penerimaan terhadap rasa galau ini, tapi penerimaan ini artinya juga mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. That's why aku ngeliatnya memang hubungan kamu nanti sama soulmate kamu yang berikutnya itu menjadi lebih deket, secara soul connectionnya lebih deket, dan artinya kamu selangkah lebih maju untuk mendapatkan dia ke depannya. Yang udah punya pasangan, apalagi kamu menerima pasangan kamu dengan baik buruknya dia, dengan versi baik buruknya dia, dan ini yang bikin kamu tuh lebih mesra ke depannya nanti. Ada acceptance, ada penerimaan, ada pengikhlasan di sini yang aku lihat. Amin. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Tuhan Yesus? Prediksi pile nomor 1 dengan orang yang difokuskan. Prediksinya seperti apa, Tuhan Yesus? Oke, Tuhan Yesus. Aku pakai deck yang baru ini. Wow. Ada self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Wow, ini by the way adalah kartu baru aku, so cute, kecil banget, terus bahannya juga bahannya beda. Oh my god, akhirnya ditunggu-tunggu dateng, lucu ya. Tuh lihat, aduh susah banget ngomong indulgence-nya. Udah ya, pokoknya itu artinya kayak focus on self tuh. Ya, ada self-worth. Ya, ada time to heal. Wow, self appreciation sini sama persis seperti acceptance ya. Jadi kamu lebih tidak tidak menyakiti diri sendiri lagi karena kok begini, karena begitu. Kamu lebih percaya sama takdir. Aku juga di sini ngeliatnya juga kamu percaya sama pasangan kamu. Kalau yang udah punya pasangan, kalau memang dia sebenarnya baik, memang kadang-kadang aja aneh gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Aku kayaknya ngelihatnya di sini keadaannya akan jauh lebih baik ke depannya seperti itu. Wow, bagus banget. Jadi kayak yang udah single kayak aku yang udah lama ngejomblo juga kayaknya di sini dapetin energi baru untuk yuk kita mencari lagi yuk gitu. Nggak mau pesimis di sini. Amin. Oke. Selanjutnya pile number 1. Gimana ke depannya? Oke. Ada admit your true feelings to yourself, be honest with yourself, only you know what it is that you truly desire. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu juga nggak mau terlalu dengerin orang apa segala macam. Kamu pengen dengerin kata hati kamu. Yang aku ngeliatnya di sini memang sedikit banyaknya kamu nanti bakalan ngerti kamu harus ngapain dan kamu harus kemana. Jadi kayak di sini mungkin yang tadinya sering nge-excuse orang atau enggak kamu sering dengerin gosip tentang orang, bagusnya begini gak bagusnya begitu, aku ngeliatnya ke depannya kamu bakalan lebih ngerti harus ngapain sih. Ini bagus sih, ini kayak self acceptance juga memang. Wow, ini yang bikin nanti kamu hubungan kamu sama pasangan kamu
Bagus. Kenapa? Karena kamu tuh lebih percaya insting kamu dibandingin gosip di luaran sana. Ternyata kayak gitu. Dan ada shine bright like a candle. Wow, hubungan kamu sama pasangan kamu kayak shine bright gitu. Jadi nemuin jalan keluarnya harus ngapain. Aku nata seperti itu. Amin. Aku doakan benar-benar terjadi seperti itu. Oke, pile nomor 1. Lanjut lagi. Belum terus. Prediksi ke depannya. Ada love who you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life. Wow, aku nggak tahu kayak di sini memang kayak bakalan ada ini seperti acceptance juga sebenarnya, by the way ya. Berarti memang itu tema dari kamu, kayak ada penerimaan dan pengikhlasan diri sendiri, pengikhlasan kalau pasangan gue ya ini gitu loh. Yang tadinya mau cerai pun ada beberapa yang tidak cerai juga. Tapi yang kalau udah cerai pun maksudnya udah cerai dalam arti putus ya, mau putus pacaran, gebetan atau pernikahan artinya putus gitu ya. Aku nggak tahu di sini kalian mengikhlaskan yang sudah terjadi dan kalian mencoba untuk melupakan mantan kamu itu dan mencoba moving forward ke depan untuk mendapatkan soulmate yang baru gitu loh. Tapi yang belum mencerai, aku ngeliatnya di sini malah akhirnya tidak mau jadi cerai karena kamu ngerasa pasangan kamu memang ada baik buruknya. Ya udah gitu loh. Yang jomblo pun kayak gitu. Aku ngeliatnya di sini ada pengikhlasan diri sendiri ya. Memang gue masih jomblo dan gue yakin walaupun umur gue udah sekian-sekian, gue yakin kalau memang gue berafirmasi gue dapetin soulmate itu akan terjadi karena nothing is impossible. Nah, aku ngeliatnya di sini ada kayak gitu sih. Jadi pengikhlasan tentang diri sendiri, memang gue seperti ini jalan hidupnya dan gue berafirmasi ke depannya tuh kayak apa ya? Ke depannya pasti gue dapat gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. And di sini ada wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Aku ngeliatnya di sini kata-katanya seperti kayak disuruh berafirmasi, berdoa of course, dan berusaha. Karena di sini ada practical apa tuh? Ada practical step. Jadi ini yang bisa bikin kamu maju selangkah ke depan kalau kamu misalkan contohnya yang udah punya pacar deh atau punya pasangan ya. Kamu bilang kamu mau mengaccept dia baik buruknya dia, tapi dia sedikit salah aja kamu langsung ngomel-ngomel. Terus sedikit nggak ada kabar kamu overprotective. Kemana nih cewek gue? Kemana nih cowok gue? Pasti dia selingkuh gini. Salah sedikit diomelin. Ya itu berarti kamu secara usaha juga nggak ada usaha untuk memahami dia. Yang nggak punya pacar kayak gue gitu ya, kayak aku juga pengennya membuka hati. Tapi nggak mau dengerin orang. Jadi kayak nggak mau buka hati, ngomong doang. Tapi kayak diam dulu di rumah gitu loh. Oke, sekarang lagi WFH jadi diem dulu di rumah, ada new normal. Tapi kayak gak mau chattingan, gak mau teleponan, gak mau buka hati, bener-bener gak mau ada usaha. Ya sampai istilahnya sampai bumi jadi kotak juga lu gak bakal dapet pacar kalau caranya seperti itu gitu loh. Gak mau merawat diri juga. Ya kan mau gimana? Oke, ada inner beauty tapi juga yang namanya mata kita juga harus bisa kelihatan bagus gitu di mata orang, karena kan semua orang punya mata. Lu mau istilahnya kayak cantik di dalam tapi kalau di luarnya bau, terus jelek, terus kayak aut-autan, siapa yang mau gitu loh. Itu udah realistis bro sis gitu ya. Jadi harus wisely, menurut aku usahanya wisely, harus bijak dalam usaha dan dalam doa kamu gitu loh. Jadi kayak kalau orang Kristen tuh bilangnya ora et labora gitu ya. Itu seperti itu, usaha, berdoa, usaha, insya Allah itu bisa terjadi secepatnya gitu loh. Oke, selanjutnya terakhir aku mau ngambil dari kartu yang lain. Ke depannya ada apa? Ini saran, kartu saran dari Archangel, saran untuk file nomor 1. Ada clear audience ya. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Ingat, orang kadang-kadang tuh saran dari semesta tuh bukan dari Tuhan doang, bukan dari inner voice kita doang, tapi kadang-kadang dari orang-orang tertentu, mungkin dari Roro atau dari orang-orang sekitar kamu yang baik-baik, yang kalau kasih saran, atau nggak dari pasangan kamu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dengerin saran-saran dari orang ya, dan jangan lupa juga untuk minta tolong dari orang. Misalkan kalau yang jomblo, paling aja kamu lebih merendahkan hati kamu, kenalin dong sama teman-temannya pacar lo atau teman-temannya lo, paling aja ada yang cocok, minimal jadi teman gue dulu, ada usaha ya nggak sih? Atau nggak denger saran dari orang, kayaknya lu nggak cocok deh pakai makeup yang kayak gini, pakai makeupnya natural aja, kayaknya lu kurang cocok kalau
makeup tebel gitu. Misalkan seperti itu, jangan langsung marah, ya kan? Atau enggak misalkan kayak kayaknya lo cocokan pakai kemeja deh dibandingin pakai baju kayak begini, misalkan kayak gitu. Maksudnya coba aja, paling aja ternyata lebih bagus dan bikin orang ngeliatin kamu lebih menarik. Who knows gitu loh. Atau enggak misalkan kayak aku cerewet, misalkan Ro, kalau di depan orang yang baru jangan terlalu cerewet, takut dia nanti sama lo. Jangan terlalu sakit hati diomongin kayak gitu, paling aja bener, ya kan? Paling aja emang stranger atau orang baru tuh takut sama orang yang cerewet kayak aku, who knows, ya kan? Jadi jangan terlalu sering sakit hati. Intinya kayak saran-saran dari orang coba ditampung dulu. Minta tolong sama orang juga, jangan terlalu banyak ego, jangan terlalu takut kamu disangka orang begini begitu. Paling aja itu adalah jalan Tuhan untuk mempertemukan kamu sama jodoh kamu yang baru, atau itu cara Tuhan untuk bikin kamu lebih rilis stres, biar lebih ikhlas dengan keadaan kamu. Ya, paling aja itu yang bisa bikin kamu lebih mesra sama pasangan kamu dan bisa menemukan soulmate kamu yang baru gitu ya. Alright, file nomor 1. Menurut Roro ini udah cukup banget. Kisahnya bagus banget. Semoga kamu ngerti sarannya gimana supaya kamu lebih baik ke depan dan gimana cara untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Congratulations karena hasilnya bagus banget. Jangan lupa Roronya di like dan di komen kalau memang suka sama pick a card readingnya Roro. Jangan lupa juga kalau ini semuanya timeless. Video-video yang lain yang belakang-belakang juga silahkan ditonton kalau memang kalian ngerasa ada judul yang cocok buat permasalahan hidup kalian. Silahkan di-share ke teman-teman kalau memang kamu ngerasa teman kamu juga butuh saran dari Roro gitu ya. Oke, menurut Roro cukup. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang hummingbird. Nanti kalau ada yang mau komen atau like gitu ya, nanti yang komen bilangnya kata-katanya hummingbird, bird aja kalau nggak bisa ngomong hummingbird. Humming, double M, hummingbird. Burung hummingbird gitu ya, atau enggak sekalian yang nomor 2 aja. Batu warna Tosca gitu, nggak apa-apa. Aku pengen lihat maksudnya kamu milih nomor berapa, terus baru nanti komennya apa gitu. Sebenarnya kayak gitu doang sih. Alright, kita lagi ngobrolin tentang kira-kira prediksinya kayak gimana sih hubungan kamu sama si dia yang kamu lagi fokuskan. Bisa mantan, bisa pasangan, tapi ini lebih ke pasangan sih. Jadi untuk single sama orang yang punya pasangan. Kalau mantan kayaknya nggak terlalu sih menurut aku ya. Tapi it's okay, coba aja ya. Aku ngeliatnya gini, yang belum punya pasangan maksudnya seperti ini. Jadi ini aku mau lihatnya kira-kira orang yang kamu fokuskan, kamu kan nggak tahu orang yang kamu fokuskan, tapi coba berafirmasi kira-kira salah satu soulmate gue kayak gimana sih, jodoh gue tuh kayak gimana sih ke depannya gitu. Apakah bisa lebih deket berapa bulan ini, apakah bisa saling menemukan berapa bulan ini gitu loh, atau memang masih jauh nih ketemunya gitu. Jadi kayak gitu ya untuk yang single ya, cara mainnya kalau di Spero Roro. Jadi hampir semuanya sebenarnya bisa kalian tonton, gak usah terlalu takut, aduh ini untuk single apa untuk jadian apa untuk yang baru pisah apa gimana nih. Ditonton arahan di intronya biar ngerti ini sebenarnya arahnya mau kemana. Jangan langsung di skip langsung ke pile-nya, itu yang paling penting sebenarnya. Introduction-nya aku yang paling penting gitu. Oke, teman-teman, mulai relax, mulai memfokuskan orang yang kamu mau fokuskan. Yesus, aku akan mulai berdoa juga dan aku akan mengocok di belakang meja ini. Jangan di skip, jangan dipercepat, karena aku harus ngambil energi kamu, ya. Jangan bosen dengerin shuffling kartu karena itu penting memang ya. Tuhan Yesus. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, apapun agamanya tidak akan berseberangan ya. Insya Allah tetap resonate di hidup kamu. Oke, pile nomor 2, here we go. Kita mau lihat prediksi hubungan kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Hubungan kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Alright. Ada The Temperance. Oke, aku akan mulai lagi setelah azannya selesai ya. Oke, kita lanjutin ya. Dalam nama Yesus, pile nomor 2, pile number 2. Prediksi ke depan dalam nama Yesus. Dengan orang yang kamu fokuskan, dengan pasangan kamu. Pile number 2. Alright. Oke. Ada 5 of Wands. Ada 9 of Cups. Alright. I see. Coba kita lihat satu kali lagi biar lebih mate gitu ya. Ada apa? Dalam Yesus. Pile number 2. Pile number 2 dalam Yesus. Prediksi ke depan ada apa? Dengan orang yang kamu fokuskan. Oke. Alright.
Set ini panjang banget nih jalan cerita. Ada The Temperance, Five of Wands, Nine of Cups. Ada The Justice again, keluar tadi di pile nomor 1 juga ada The Justice. Ada The Hangman. Ada Two of Swords. Ada ada Ace of Cups, dan bottom of the decknya ada Ten of Wands. Alright. Temperance, Justice, Two of Swords, itu tiga-tiganya ngomongin tentang orang yang mencoba untuk menstabilkan sesuatu. Bahkan The Hangman pun ini kegantung-gantung ya. The Hangman artinya orang yang lagi kegantung, jadi berusaha untuk mengerti hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana. Jadi aku ngeliatnya di sini ada hubungan yang kegantung banyak banget. Yang jomblo bingung, ya kan harus kayak gimana, apakah udah emang gak punya jodoh lagi atau gimana, mindsetnya udah mulai turun, pesimistis banyak banget. Yang lagi ngegebet juga ini banyak banget nggak ngerti sebenarnya dia itu sayang beneran sama gue apa enggak gitu. Yang punya pasangan aku ngeliatnya di sini udah lama hubungannya stuck, kegantung-gantung kayak kapal, tapi di tengah jalan itu kehabisan solar atau kehabisan bahan bahan bakar, jadi kayak cuma keombang-ambing dibawa sama arus sungai. Aku ngeliatnya seperti itu, karena aku ngeliatnya di sini semuanya itu mengarah ke arah ini harus ngapain ya. Ada the temperance. Temperance itu orang yang ada seseorang yang mencoba untuk menyeimbangkan emotion, dua wadah, dua cups. Jadi memang ngomongin tentang emotion. Air, water, cups itu kalau di tarot ngomongin tentang emotion. Di sini tentang the justice. The justice juga ngomongin tentang orang yang berusaha menyeimbangkan logika, mindset, dan communicationnya. Jadi di sini ada perasaan, di sini menyeimbangkan perasaan, ada temperance, di sini menyeimbangkan logika, communication, mindset, dan di sini juga Two of Swords juga ngomongin tentang hampir sama seperti justice ya, karena ngomongin tentang air sign juga. Jadi aku ngeliat di sini juga bingung mana yang secara logika paling bagus. Aku ngeliat di sini ada satu yang mau diputusin, satu yang enggak. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, jadi ini aku melihat memang ngelihat overall kalian ngerasa hubungan ini udah berat banget karena bottom of decknya ada Ten of Wands. Orang yang udah kewalahan, merasa terbebani banget hubungan ini, ngerasa putus harapan dengan hubungan ini. Intinya seperti itu. Kata-katanya aku nggak ngerti gimana, tapi aku ngerasa memang di punggung kamu berat banget, tapi kamu masih pengen sama hubungan ini. Berat, tapi kamu ngerasa masih ada sedikit yang bisa dilakukan. Tapi kamu juga sebenarnya bingung apa yang bisa dilakukan. Goalnya apa? Tujuan kedepannya apa? Di sini orangnya udah keberatan, dan dia kayak kalau kamu lihat ini orangnya ketutup matanya, kehilangan keseimbangan. So ini ngomong tentang unbalanced situation, of course. And then di sini udah kebanyakan tentang apa? Kebanyakan berantem. Di sini Five of Wands, misunderstanding, miscommunication, ada salah paham, ada banyak akar pahit di sini akhir-akhirnya ya. Aku lihat seperti itu. Ini hampir seperti toxic relationship, sorry to say, yang aku lihat. Yang aku lihat di sini memang orang di sini mencoba mengafirmasi kalau ini bakalan jauh lebih baik. Karena Temperance juga ngomongin tentang mencoba menjadi seorang alchemy, mencoba untuk memanifestasikan apa yang dia mau. Cuma memang pada dasarnya belum bisa karena di sini masih kegantung-gantung. Aku ngeliatnya di sini memang Temperance seperti the Hangman, jadi mencoba mencari perspektif baru, mencari solusi, mencari win-win solution karena ada the Justice juga, tapi belum ketemu. Aku ngeliatnya ke depan memang ada Ace of Cups. Bagusnya ya, ini kan yang terakhir, ini kan bottom of the deck. Bagusnya ke belakangnya terakhir ada Ace of Cups. Aku ngeliatnya setelah penderitaan ini memang ke depannya ada sesuatu yang baru lagi. Ada satu refreshing, ada satu refresh otak, dan ada satu new beginning. Karena S ke nomor 1 as ya. Tapi di sini aku ngeliatnya memang kalau kalian nggak mau saling menemukan, dan kamu nggak mau saling mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, nggak mau saling come clear ngobrolin tentang masalah ini, aku ngelihatnya ke depannya nggak ada new beginning buat kamu. Yang ada akhirnya putus. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena kamu di sini sudah kegalauan banget, udah bingung putus nggak ya, putus nggak ya, putus nggak ya gitu ya. Atau milih pasangan lain nggak ya gitu. Kalau yang masih gebetan ini ya, milih si dia atau enggak ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Kalau kamu nggak mau saling mencocokkan satu dengan yang lainnya, ini nggak terjadi si Ace of Cups ini. Karena Ace of Cups ini akhir. Aku ngeliatnya di sini new beginningnya kalau kamu udah mau melewati ini semua. Aku ngeliatnya di sini kalau kamu masih mau mengusahakannya tetap bisa. Walaupun kamu ngeliatnya kayak nggak mungkin Karoro. Karoro tuh nggak tahu aja hubungan gue kayak gimana. Makanya Karoro bisa ngomong gini, no babe. Aku merasakannya sedikit. Karena aku setiap kali mau
pick a card reading, walaupun cuma fun reading, aku pasti meditasi dulu. Dan aku pasti ngedapetin energi kamu. Aku yakin ini sulit. Yang udah jomblo pun udah kelamaan jomblo juga udah capek. Gambling, kok gue nggak pernah dapetin kehappyan gue. Coba dilihat dulu rasa sedihnya, dirilis dulu rasa stresnya. Ya, kalau punya masalah batin, punya masalah sama orang-orang sekitar, coba diberesin dulu isu-isunya, isu family issue. Mungkin yang jomblo atau yang punya pacar bahkan gitu ya, kalau masalahnya kegantung-gantung, mungkin karena kalian punya isu sama keluarga juga. Sometimes kalau memang punya isu keluarga itu harus diselesaikan dulu supaya bikin kita punya restu, dapat restu dari orang-orang sekitar kita, dan ini yang bikin kita jalannya ke depan lebih bagus. Coba dilihat isu-isu ini, karena di sini adalah orang yang penuh dengan isu nih. Pile nomor 2 ada Five of Wands. Kayaknya kamu tuh di sini tuh lebih seneng happy, lebih seneng kayak menyepelekan suatu masalah, yang bikin masalah itu malah makin numpuk. Memang sesekali kamu harus happy, lebih kayak wah bodo amat lah, udahlah. Tapi jangan kayak terus bodo amatan, karena yang aku lihat di sini nanti dreams come true-nya nggak ketemu-temu, ya. Soulmate-nya, true love-nya nggak ketemu-temu. Ataupun kalau kamu sudah saling menemukan soulmate, kamu nggak berasa itu soulmate, karena kamu ngerasa itu toxic relationship, orang berantem melulu. Jadi kamu nggak merasa itu hubungan yang baik, padahal itu salah satu soulmate kamu gitu, bisa jadi gitu loh. Apalagi yang udah punya pasangan, kamu ngerasa kamu sedikit banyaknya kamu di sini ada rasa penyesalan, kenapa sih kok gue pacaran atau nikah sama dia gitu loh ya. Di sini ada rasa perundungan, tapi aku ngeliatnya di sini kedepannya nanti kamu akan menjadi lebih baik, jauh lebih baik karena ada the justice dan ada Ace of Cups. Tapi ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan yang lewat-lewat, mengikhlaskan kalau kamu jomblo misalkan, mengikhlaskan kalau kamu itu sering disakitin sama pasangan kalian, mengikhlaskan kalau kamu itu juga sebenarnya suka sama gebetan kalian gitu loh, jangan neko-neko apa segala macam, mengikhlaskan itu dan dan akhirnya bisa maju ke depan. Ini sebenarnya hampir sama, ujung-ujungnya sama kayak pile nomor 1, tapi pile nomor 1 gak sesulit ini. Kalau ini sulit banget, banyak pertengkaran. Kalau pile nomor 1 sebenarnya gak ada pertengkaran. Pile nomor 2 ini yang ada pertengkaran, misunderstandingnya banyak. Tapi intinya aku mau ngomongnya sebenarnya sarannya hampir sama pile nomor 1. Silakan ditonton kalau kamu mau dapet saran yang lebih mahte, lebih detail dari sini kan ke pile nomor 1. Kan hampir sama jalan ceritanya yang aku bilang. Sarannya hampir sama, jadi bisa ditonton juga pile nomor 1. Ini intinya kayak kamu harus mawas diri, introspeksi diri apa yang terjadi, isu-isu atau problem-problem sama yang lain coba dikelarin supaya kedepannya kamu dapet restu dan dapat energi positif dari orang-orang sekitar kamu. Jangan ngerasa itu tahayul kalau ada orang nyumpahin atau gimana. Aku nggak bilang tuh nyumpahin, tapi kadang kalau orang banyak benci sama dengki sama kita, itu bikin kita tuh nggak bisa menarik hoki, nggak bisa menarik berkat atau blessing ya. Apalagi kalau kita bencinya sama pasangan kita sendiri, yang ada hubungan kita kegantung-gantung nih, ada the hangman ya. Dan aku ngeliatnya di sini beberapa juga hampir sama kayak nomor 1, banyak yang mau cerai atau putusin hubungan karena ngerasa hubungan ini toksik. Coba dilihat kembali, karena aku ngeliatnya di sini masih ada harapan baru, ada Ace of Cups ya, ada new beginning dengan orang yang sama. Aku ngeliatnya coba ditarik kembali, kira-kira harus kayak gimana win-win solutionnya. Kalau memang ternyata keadaannya itu memang udah nggak bisa diselesaikan, barulah kamu putus, nggak apa-apa, karena di sini juga aku ngeliatnya ada 10 of Wands, kamu bebannya terlalu berat. Tapi ketika memang masih bisa diselesaikan, alangkah baiknya diselesaikan, karena aku ngeliatnya di sini masih ada kemungkinan bagus nih. Yang bertengkarnya lama di sini masih ada bagus, tapi ini memang ending banget, kayak ini butuh banget godokan kalian berdua, harus kayak menyelesaikannya dengan baik. Ini mindsetnya harus bener-bener kayak digodok banget supaya ngerti kemauan pasangan kamu atau kemauan gebetan kamu nih maunya apa sih sebenarnya gitu loh. Kayak gitu. Aku ngeliatnya di sini ada new beginning kalau dengan orang yang sama kalau kamu mau. Yang jomblo apalagi ini, kalau kamu udah rilis stres yang sering kegantung-gantung apa segala macam, ini aku ngeliatnya kedepannya bakalan tahun ini dapetin jodoh kamu. Ada Ace of Cups, ada Alchemy at the Temperance di sini. Ada keadilan dari semesta, ada the justice di sini. Ada dreams come true, ada 9 of Cups. Tapi kamu harus ngelewatin berbagai macam godaan yang tadi aku bilang, isu sama orang, isu sama diri kamu sendiri, batin kamu sendiri yang udah pesimis, yang mungkin kamu juga punya sifat dan sikap yang jelek, yang negatif, yang bikin orang tuh gak mau deketin kamu. That's why kamu gak dapetin orang-orang yang mau ngedeketin kamu gitu. Maksudnya kayak mungkin itu soulmate kamu, tapi soulmate kamu ngeliat kamu kayak aduh udah judes, nyebelin, suka beradu debat gitu-gitu, sombong mungkin. Ya siapa juga, biar dikata soulmate depan mata kamu juga itu soulmate gak mau deketin kamu kalau kamunya kayak gitu. Jadi ini isu dalam diri kamu atau eksternal
Itu harus dikelarin supaya kamu bisa dapat keadilan, supaya kamu bisa dapat dreams come true-nya kamu. Intinya seperti itu. Ya. Jadi isu apapun itu tolong diperbaikin di sini kalau kamu mau dapat dreams come true. Itu temanya. Itu jalan ceritanya kalau mau lebih bagus. Karena di sini udah kelamaan stagnan nih hubungan kamu, tapi prediksi jauh lebih baik kalau kamu mau dengerin aku yang tadi. Alright, selanjutnya dalam Yesus, prediksi kedepannya para nomor 2 dengan orang yang kamu fokuskan. Ada Angel of Love. Of course, ini kedepannya bakalan lebih bagus. Ada door to spirit, yes. Kalau udah mengikhlaskan, kalau kamu tuh mau lebih legowo, lebih sabar, lebih ngerti sebenarnya pasangan kamu maunya apa, lebih ngerti jalan Tuhan mau apa. Kenapa gue jomblo mulu, kenapa gue dihianatin mulu, and the blah, kamu tuh bakalan lebih kayak energinya positif. Jadinya nggak maunya ribut mulu sama orang. Ada luck is on your side. Lucky keberuntungan ada di pihak kamu. Dan ada bring love into the situation. Yes, yang udah bertengkar lama aku udah bilang kan ada Ace of Cups. Ada cinta baru sama orang yang sama. Aku ngeliatnya kayak ada pembaharuan di hidup perpasangan kalian yang aku lihat. Aku nggak bohong, ini yang aku lihat timelinenya. Ya, bagus tapi nggak semata-mata langsung bisa seperti ini. Aku ngeliatnya tahapannya lumayan juga. So, watch out dan be careful ya gimana kamu bertindak selama ini. Alright, selanjutnya file nomor 2 dalam Yesus. Ada happiness dan ada relationship. Oh my god, yes. Kedepannya ada happiness dan ada relationship, of course. Of course, ini akan terjadi. Karena di sini ada alchemy. Alchemy itu apa? Coba dilihat di YouTube. Kalau di YouTube di Google kalau kamu mau lihat yang lebih detail, tapi intinya alchemy itu adalah orang yang punya gift atau punya kemampuan untuk untuk memanifestasikan sesuatu. Untuk kalau dia berharap dia bisa mendapatkan itu. Jadi aku ngeliatnya memang pengharapan kamu bakalan bisa kamu lakukan, bisa kamu wujudkan. Tapi yang tadi aku bilang timelinenya seperti itu. Ingat-ingat, coba digeser ke belakang lagi kalau kamu lupa tadi gimana caranya. Oke, tadi aku udah jelasin. Alright, selanjutnya pile number 2. What will happen to you dengan orang yang kamu fokuskan? Gimana prediksi ke depannya dalam Yesus? Pile nomor 2. Oke. Biasa aja dong. Ada healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Wow. Yes. Yang akhirnya putus pun akhirnya aku dapetin sesuatu cinta yang baru. Intinya di sini bakalan keluar dari toxic relationship. Aku nggak mau ngejudge ini keluar dari toxic relationship artinya memang kamu cerai atau putus sama pasangan yang sekarang. Karena kadang-kadang toxic relationship itu bisa dijadikan healthy relationship kok. Ya kan, banyak klien aku juga yang akhirnya jadi healthy. Ya healthy relationship pun bisa jadi toxic kok. Ya nggak. Jadi sebenarnya tergantung kamu. Kamu mau tetap sama yang ini atau mau memutuskannya dengan cara putus secara agama dan secara legal, ya, secara hukum. Terus habis itu mencari cinta yang baru, itu adalah free will-nya kamu, itu adalah pilihan hidup kamu. Tapi aku bisa kasih saran sebenarnya di sini kalau kamu udah healing dan kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan dengan pasangan kamu, nggak usah cerai pun bisa gitu loh. Aku ngerti seperti itu. And by the way, ini adalah kartu baru aku, deck baru aku suka banget karena tebal dan kecil. Tuh lihat deh. Jadi kayak enak banget nge-shufflingnya, nggak cepet rusak. And then di sini ada watching, ada stalking, looking, ada ada perception. Oh my god, seperti The Hangman mencari perception yang baru dari kacamata yang baru. Yes, aku ngeliatnya memang di sini banyak banget yang berusaha untuk meluruskan masalah, meluruskan isu. Di sini ada Five of Cups. Oh my god, ini banyak banget yang tadinya mau cerai juga nggak jadi cerai. Hampir sama pile nomor 1 dengan jalan cerita yang beda. Tapi sebenarnya kayaknya kesulitannya hampir sama. Overall masalahnya sama, cuma di sini yang aku bilang ini jauh lebih stres orangnya. Kalau pile nomor 1 nggak terlalu sih, kayak cuma ada kesedihan sedikit, ya udah gitu. Kalau ini kayak banyak banget masalah, dan masalahnya bukan sama pasangan doang, tapi aku ngeliatnya kamu punya masalah banyak sama diri kamu, sama family juga, bahkan sama pertemanan, sama rutinitas hidup kamu juga. Jadi aku ngeliatnya memang yang pile nomor 2 tuh banyak yang harus diberesin kalau kamu mau healing, karena di sini dapetnya healing heart. Ada kayak akar pahit yang jauh kamu pendam di dasar hati yang bikin kamu tuh nggak bisa bergerak maju. Di sini inner child kamu juga bermasalah banget. Coba dilihat
Kira-kira gimana cara untuk membereskan itu supaya kamu tuh nggak jadi toksik di diri kamu sendiri gitu. Jadi mood kamu nggak gampang berantakan dan nggak gampang tersulut amarah gitu loh. Di file nomor 2. And then di sini ya kan Sunglasses ngomongin tentang perception. Ingat, luck is on your side sebenarnya kalau memang kamu mau percaya bisa semuanya alchemy ini. Kamu seorang alchemy. And then di sini ada coffee cup, meeting and conversing, ada kayak feeling uplifted, ada friendship. Aku ngeliatnya seperti ini Nine of Cups ya. Aku ngeliatnya di sini kayak yang udah lama jomblo ini bakalan dating kembali, bakalan ada yang ngajakin ngopi-ngopi gitu ya. Ada juga yang memang akhirnya ketemu sama pasangannya terus ngobrol empat mata ya, dari hati ke hati di tempat kopi gitu ya. Ya nggak usah di coffee shop juga bisa. I mean like ini kayaknya ngobrolin dari hati ke hati lagi. Aku ngeliatnya seperti itu. And then terakhir yang kayak save the best for the last. Love, oh my god, unconditional love, ada attraction, passion, ada oneness ya kan. Wow, amin. Di sini ada bring love into the situation, di sini dapat love. Oh my god, really happy, congratulations file number 2. Tapi itu dia nggak semudah itu Ferguso. Kamu tadi udah lihat ya timelinenya seperti apa ya. Coba di healing dulu kamunya, baru kamu bisa healing pasangan kamu dan hubungan kamu gitu ya. Alright, selanjutnya pile number 2. Dan what will happen to you guys sama orang yang kamu fokuskan. Ada apa ini dalam tanda Yesus? Oh, aduh. Pile number 2 dalam tanda Yesus. Pile number 2. Oke. Ada patient please. Tuh, patient please. Jangan terburu-buru. Kalau kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin kak gitu, aku ngeliatnya memang yang tadi aku bilang ini nggak cepet, timelinenya nggak cepet, nggak secepat file nomor 1 ya. Bedanya ini nggak secepat file nomor 1, tapi ini bisa tetap sebenarnya kayak healing prosesnya dapat, cuma memang pelan-pelan. Kenapa? Karena isunya terlalu banyak. Aku ngeliatnya seperti itu. Di sini disuruh is coming about, have a patience as there are unseen factor that need to occur first. Aku ngeliatnya memang harus kayak semuanya harus berkesinambungan dulu, healing sessionnya kamu, healing prosesnya si gebetan atau si pasangan kamu ini. Jadinya kamu bisa saling menemukan nanti di titik pertemuan itu. Aku ngeliatnya gitu. Jangan gak sabaran ya. Aku ngeliatnya memang kamu lumayan lumayan gak sabaran dan lumayan kayak gitu, kayak udah kesel sendiri. Aku ngeliatnya di sini kayak kekeh banget, udah kebelet banget istilahnya gitu loh. Oke, pile number 2 kita lihat dari moon cycles-nya ada apa. Pile number 2, what will happen to you? You are good enough. Oh my god, sebenarnya ini udah ada tapi dapat lagi. Aku lupa, aku udah ngambil yang ini tapi dapat lagi. Ini juga bagus. You are good enough. Aku ngeliatnya memang kedepannya pasangan kamu juga ngeliatnya kamu bagus-bagus aja, dan kayaknya akhirnya lebih baik lah ke kamu, jadi nggak mau cerai atau gimana. Dan aku ngeliatnya memang ada gebetan atau orang yang deketin kamu nanti mikirnya kamu juga baik-baik aja ya, terus kayak gue gebet nih cewek atau nih cowok kayaknya oke nih, ini good enough nih untuk dijadiin calon gue gitu. Aku ngeliatnya gitu, ada rasa-rasa seperti itu. Amin. Yang jomblo dapet gitu ya. Amin. And then di sini ada true love. Yes, udah cinta-cintaan banget ini, udah pokoknya untuk file nomor 2 pokoknya bisa mendapatkan cinta sejati. Dan yang memang mau putus mau cerai juga kayaknya bakalan lebih banyak baikan dibandingin yang kayak bener-bener putus atau cerai terus menemukan yang baru. Itu dikit banget. Kalau di file nomor 1 iya ada yang kayak gitu. Kalau file nomor 2 lebih banyak kayak hampir cerai, hampir putus, nggak jadi gitu. Banyak kan seperti itu. Yang jomblo juga akhirnya dapat true love. Aku ngeliatnya di sini true love-nya banyak banget. Oh my god. Dan kayaknya kalau yang masih jomblo dapat orangnya tuh orang yang baru ya, bukan kayak mantan gebetan atau apa orangnya baru sih. Aku ngeliatnya gitu. Ya stranger, bener-bener kayak kamu dikenalin orang atau kayak gimana. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, file nomor 2 silahkan di komen kalau memang kamu punya cerita inspiratif atau pengen komen ini resonate atau emang happy aja gitu aku bikin video baru. Support aku dengan cara-cara simple seperti itu supaya aku tuh happy gitu loh. Wah, capeknya gue terbayarkan nih gitu. Banyak yang suka gitu. Dan supaya kalau teman-teman yang udah patah hati atau sedih banget, kalian bisa kasih motivation dengan cerita inspiratif kalian. Kita berbagi berkat dengan cara-cara simple ya, yang bikin orang tuh pas ngeliat juga kayak wow, ada juga toh ternyata yang sedih dan akhirnya bisa bangkit kembali gitu loh. Dan jangan lupa juga aku di like dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Roro, supaya bisa ketemu sama Roro di
video-video berikutnya. Satu lagi, Roro itu hampir selalu bikin video itu timeless, jadi memang hampir semuanya bisa kalian tonton kapan aja. Kalau kalian ngebutuhin personal reading kan susah ya, karena kan aku antri kalau di tipenya aku ya. Jadi kalian bisa nonton aja video-video aku yang lain, at least kamu dapat gambaran sedikit lah, bigger picture-nya harus ngapain. Insya Allah resonate walaupun kalian baru nonton sekarang, padahal Roro udah uploadnya 6 bulan yang lalu. Insya Allah resonate, karena di spiritual connection, di 5D connection itu nggak ada batasan waktu. Ketika kalian berjodoh saat itu menonton, berarti itulah jodohnya kalian nonton itu gitu ya. Yang penting relax dan berdoa, intinya seperti itu. Jadi memang ini adalah kuasa Tuhan kita berjodoh, bukan musrik-musrikan. Alright, file nomor 2, sekian dari Roro. Sampai ketemu di file-file dan di readingan-readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 3 dengan lambang si surrender atau si butterfly atau si batu warna ungu ametis. Di sini ada clear ametis, so cute. Alright. Oke, kita lagi ngobrolin gimana kira-kira prediksi kamu dengan orang yang kamu fokuskan ya. Yang jomblo bisa ikutan, silakan nonton intronya, introduction aku di depan-depan ya, biar tahu kalau jomblo tuh maksudnya harusnya kayak gimana gitu ya. Jadi singkatnya aku mau ngasih tauin ini tuh sebenarnya bisa untuk siapa aja ya. Jadi kalau memang kalian belum punya pacar pun, belum punya gebetan pun, it's okay. Kalian bisa memfokuskan Tuhan, gimana soulmate aku, jodoh aku, gimana sih dia, apakah tahun ini aku bisa memanifestasikan bisa deket sama dia, terkabul impian aku bisa deket sama dia gitu loh, saling menemukan, intinya seperti itu ya. Nanti kita lihat, aku bakal nge-coachingin satu per satu session jomblo dan ini gitu ya, jadi tenang aja. Insya Allah ini aku ngasih sarannya kamu mengerti gitu. Jadi aku harapkan dengan kata-kata aku kalian mengerti lah ya. Makanya aku tuh selalu pakai kata-kata yang berlibet, terus aku omongin lagi dari awal, bukan karena aku mau nambah-nambahin menitnya, enggak, cuma supaya kamu tuh terimain lagi gitu loh. Yang tadinya udah di menit keberapa aku ngomong, nanti aku remind lagi. Itu adalah coach seperti itu. Jadi kayak guru. Mungkin kemarin udah diomongin tentang perkalian 1 tambah 1 1 kali 1 gitu. Besok diomongin lagi dengan cara yang beda gitu. Gak enaknya nanti banyak yang ngejulit, kok diulang-ulang terus. Yes, supaya langsung kerimain di otak kita gitu. Karena gak gampang untuk memberikan solusi atau saran buat orang yang lagi dalam tanda kutip berbeban berat. Di sini ada beberapa orang juga pasti lagi berbeban berat, lagi sedih atau lagi gak terlalu konsen. Ada juga yang lagi biasa aja. Nah, yang biasa aja mungkin ngerasa, aduh Kak Roro banyak banget ngomongnya sampai 20 menit, 15 menit. Tapi untuk yang berbeban berat, itu kadang-kadang dalam waktu 20 menit aku ngobrol, itu cuma kayak sebagian-sebagian 2 menit, 3 menit, nanti ngeblank. Fokus lagi 2 menit, 3 menit, nanti ngeblank lagi. Jadi aku kadang-kadang harus kayak kasih kayak dalam tanda kutip kayak tek, nanti aku ulang lagi tek, sisi-sisi fokusnya. Supaya kita tuh kayak walaupun lagi nggak terlalu tenang, lagi baru nangis apa sambil nangis, itu tetap bisa ngedengerin gue tuh ngomong apa sih, Roro tuh ngomong apa sih gitu loh. So kita harus aku tuh mau bilang kita tuh harus kayak lebih ikhlas gitu loh. Tarot reader tuh macam-macam dikasih giftnya. Ada yang ngomongnya kalem banget, banyak. Bahkan beberapa guru aku, maksudnya senior aku, ada yang kalem juga. Tapi ada yang memang giftnya itu seperti aku, cerewet, dan kalau ngomong tuh berulang-ulang, karena berarti memang aku dijodohkan dengan orang yang memang kurang fokus. Jadi biar bisa fokus tek dengerin aku tek. Dan terbukti banyak banget yang komen di aku di YouTube dan di di personal reading aku. Kalau aku tuh ngomong ya seperti itu, that's why dia tuh bisa ngerti apa yang aku omongin. Kadang-kadang lagi sambil nangis dengernya, kadang-kadang sambil kayak bergumul berat gitu. Itu kayak gitu. Jadi yang nggak cocok ya berarti kita belum berjodoh teman-teman. Tapi aku harapkan banyak yang cocok dengan gift aku, bukan karena aku pengen dapat iklan yang banyak. Iklan sih sebenarnya lebih banyak untuk beli-beli deck lagi gitu sama untuk beberapa charity yang aku kasih gitu ya. Aku punya program charity sendiri. Intinya bukan ngomongin itu, tapi kayak aku pengennya aku ulang-ulang supaya kalian ngerti. Kalau memang nggak terlalu suka, di skip berapa menit ya, itu udah haknya kalian. Inilah cara aku teman-teman. Jadi sometimes memang ya aku banyak kesalahan, tapi kadang-kadang kalau ditulisnya seperti itu di komen aku suka sedih. Sedih dalam arti ya udah lo kalau nggak suka tinggal unfollow gue, apa susahnya sih gitu loh ya. Kadang-kadang gitu, karena aku di sini kan istilahnya dibayar nggak dibayar gitu. Udah capek ngomong terus di komennya seperti itu, kayaknya kadang-kadang wow.
Ya gitu. Alright. Aduh, mungkin karena retrograde nih gue agak-agak melankolis, maafkan. Oke, kita mulai. Silahkan kalian lebih fokus ke orang yang kalian mau fokuskan. Atau kalau memang kalian jomblo, silahkan berafirmasi ini adalah hubungan kalian dengan next relationship kalian gitu ya. Kayak gimana? Oke, pile nomor 3 silahkan berdoa. Apapun agama kalian, aku yakin gak akan berseberangan dengan agamaku. Karena Tuhan itu satu ya. Pile nomor 3, what will happen to you dengan orang yang kamu fokuskan. Dalam Yesus, pile nomor 3. Pile nomor 3. Kamu dengan orang yang kamu fokuskan dalam Yesus. Pile nomor 3. Ada apa dengan hubungan kamu? Yesus, pile nomor 3. Ada apa ini? Ada the lovers. Oh my god. Oh my god. Ada page of wheels, page of pentacles. Oke, dalam Yesus. Pile nomor 3, what will happen, apa yang akan terjadi prediction-nya dengan lovership-nya kalian, dengan orang yang kalian fokuskan. Pile nomor 3. Oke. Ada Ace of Pentacles. Ada Page of Wands, satu kali lagi biar 5 lah ya. Pile nomor 3, what will happen to you. Ada prediksi apa? Dan ada the star. Yep. Bottom of the decknya ada the world. Dunia. Oke. The lovers. Ada oke, pelan-pelan. Di sini ada yang memang pasangannya itu atau gebetannya itu memang kalau aku lihat ini bisa dibilang twin flame. Karena the star juga tentang 2. Page di tengah-tengahnya ada Ace of Wheels, ini menarik banget. Jadi kalau ada dua yang kembar, kalau nggak benar-benar langsung mepet angka kembarnya, kalau nggak di tengah-tengahnya itu ada sesuatu yang baru yang bulat, itu artinya salah satunya indikasi kalau itu adalah twin flame. Ini Ace of Wheels. Jadi ini Ace of Wheels itu aku selalu bilang kalau di versi aku, entah kenapa aku selalu merepresentasikannya seperti the wheel of fortune gitu ya. Jadi kayak roda keberuntungan. Jadi ini yang bersama. Aku ngeliatnya memang kalian ditakdirkan untuk bersama di tahun ini, di masa ini. Aku ngeliatnya kalau yang jomblo ini akan menemukan twin flame di tahun ini. Kalau untuk yang gebetan, bisa jadi gebetan kamu yang sekarang adalah true love kamu atau twin flame kamu, dan yang punya pasangan ini bisa jadi pasangan kamu ini yang sekarang memang salah satu twin flame kamu. Aku ngelihatnya di sini memang sedikit banyaknya kayak di sini the world juga. Wah, oh iya, ada Ace of Wheels, ada the world. Yes. Ini adalah takdir kamu ketemu dia. Yang aku lihat memang di sini kayak di sini bukan sering berantem yang kayak gimana banget. Di nomor 2 tadi pertikaiannya lumayan kenceng. Silakan dilihat untuk motivasiin kalian, boleh juga pile nomor 2. Tapi kalau kamu pile nomor 3 ini sebenarnya lebih kayak banyak ributnya aja. Ribut dalam arti kayak selisih paham aja, kayaknya banyak banget yang gak cocok gitu loh. Ada aja yang diributin. Jadi kayak film suami-suami takut istri gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi ada aja yang diributin tapi gak gede-gede banget kayak pile nomor 2. Tapi ini sering banget ribut gitu loh. Ini gak bagus juga kan. Nanti lama-lama relationship-nya jadi toxic relationship. Yang gebetan aja ini kayaknya juga banyak misunderstanding padahal baru jadi gebetan. Ya, mungkin karena itu kalian berdua adalah twin flame, karena twin flame itu sering banget berantem. Ya, aku selalu bilang twin flame itu kayak singa ketemu singa. Ya, kayak di dalam kapal ada 2 nahkoda, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, ribet, nggak bisa. Ya, satu kendaraan harus 1 follower, 1 penumpang, 1 supir gitu ya. Nah, aku ngeliatnya di sini dua-duanya pengen menang, dua-duanya pengen ngerasa itu bagus. That's why kadang-kadang ini yang bikin hubungan kalian itu jadi mundur. Tapi overall sebenarnya hubungan kalian tetap maju. Di sini tetap ketika ada berantem dan pertikaian, aku ngelihatnya tetap ke depannya kalian saling menemukan solusi supaya hidup ini jauh lebih baik. Aku ngeliatnya seperti itu. Di sini aku ngeliatnya memang the world, dunia kalian berputar di situ-situ lagi. Ya, congratulations pile nomor 3 di antara semua pile dari kemarin. Ini udah pick a card yang kedua atau yang ketiga, ini nomor 3 yang paling bagus. Tapi pernah tuh berapa kali juga pile nomor 3 itu jelek paling jelek gitu ya. Jadi kalau kalian gak suka, coba pilih yang lain aja gitu. Tapi ini bagus kok, bagus kalian pilih yang ini. Oke, aku ngeliatnya memang yang punya gebetan insya Allah bakalan masuk ke jenjang yang lebih baik.
Ada The Lovers, dia dari orang-orang yang dia pilih, akhirnya dia milih kamu. Karena The Lovers juga ngomongin tadinya dia ngegebet banyak orang yang tadinya punya masalah sama pasangannya. Aku ngeliatnya lebih baik ke depannya, bakalan lebih lebih adem karena The Star juga. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kamu menemukan jalan keluar untuk menuju purpose atau North Star-nya kamu, tujuan hidup kamu. Yang ngegebet, yang atau enggak yang nggak punya gebetan, bahkan aku ngeliatnya akhirnya kamu nemuin titik cerah, ada The Star di sini. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu ngerasa akhirnya nggak buntu lagi tahun-tahun ini. Ya, coba nanti dilihat kira-kira ada apa. Insya Allah ini benar gitu ya. Aku berharap ini benar karena di sini juga lumayan banyak lumayan banyak major arkananya. Ada The Lovers, ada The Star, dan ada The World. Dan aku enaknya ada As of Wheels yang aku bilang tadi, seperti The Wheel of Fortune. Jadi aku ngeliatnya memang di sini percepatannya lumayan cepat gitu. Kecepatannya lumayan cepat dan kayak roda keberuntungan kamu tuh juga lumayan naiknya cepet ya aku ngeliatnya, insya Allah. Tapi aku ngeliatnya memang kalau punya masalah-masalah terus-terusan, ini early warning dari semesta. Kamu berjodoh sama Roro untuk aku omongin seperti ini. Jangan selalu ribut, karena yang tadinya healthy relationship dan twin flame sekalipun udah dijodohin ada di hidup kamu, tetap bisa cerai, bisa putus kalau kamu terus-terusan punya masalah ya. Kecil-kecil seperti kerikil, tapi kalau dikumpulin lama-lama juga jadinya gede kayak bola salju. So itu harus kamu perhatiin dari sekarang. Itu sebenarnya pesan semesta juga, jangan terlalu sering ribut apapun. Mungkin enggak kok Kak Roro, tapi kan udah udah baikan lagi gitu kan ya. Jangan kayak gitu, sama aja bohong. Baikan tapi kan tetap aja ada yang keputar di otak kita nanti ke depannya. Nggak mungkin orang bisa lupa 100% kalau nggak amnesia, bener nggak? Jadi jangan terlalu sering berantem ya teman-teman ya. Oke, dalam Yesus pile nomor 3, what will happen to you with your person? Dalam Yesus, prediksinya gimana ke depannya, ada apa? Oke, ada man holding a coin. Ini seperti patch of wheels kalau kamu lihat. Kalau kamu lihat juga nyaris sama warna rambutnya, sama kayak panjang-panjangnya hampir sama, terus megangnya juga kayak gitu. Oh my god, ini seru banget. Ini deck baru aku, kalau kamu lihat ya, ini juga tarot baru aku. Ini persis sama, ini aku yakin bukan kebetulan. Aku ngeliatnya kalau memang kamu masih jomblo, aku ngeliatnya memang yang ngedeketin kamu lumayan oke nih, secara uang dan secara muka, karena karena koin atau wheels atau pentacles ngomongin tentang orang yang secara fisik juga oke. Jadi keduniawiannya oke, wangi, parlente, kalau yang perempuan juga cantik, yang kayak populer. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi kalau nggak matre banget, malah sedikit pelit. Karena holding itu ngomongin tentang dia memang susah banget untuk ngeluarin spending, atau memang malah kayak bisa dibilang kayak matre. Jadi kayak dia tuh megang duit mulu kerjaannya kayak gitu loh. Aku ngeliatnya di sini juga kalau ngomongin tentang pasangan, ini tipe yang protektif karena dia megang dunia kamu. Jadi pentacles yang aku bilang tadi kan itu tentang keduniawian. Jadi dia megang dunia kamu. Aku ngeliatnya di sini sedikit protektif atau sedikit cemburuan, something like that, pasangannya atau calon pasangan kamu. And sorry, aku nggak mau terlalu ngomongin tentang nggak mau terlalu ngomongin tentang zodiak ya. Kamu kalau udah sering nonton Roro pasti tahu Roro nggak terlalu sering ngomongin zodiak. I don't like it karena itu bisa bikin bikin jadi sugesti yang nggak benar gitu loh. Zodiak tuh banyak soalnya. Oke, ada third chakra, Archangel Samuel. Ini hampir sama kayak pile nomor 1 ketemu ini. Aku ngeliatnya kayak kamu akan bergairah kembali karena third chakra itu ngomong tentang solar plexus, itu ngomongin tentang kebebasan diri, tentang gairah, tentang karir juga. Aku ngeliatnya orang yang nanti deket sama kamu juga kayaknya bagus tentang karirnya. That's why tentang koin banyak di sini, tentang pentacles. Aku ngeliatnya juga kamu ketarik juga energi tentang passion di dalam pekerjaan di 2020. Insya Allah bagus. Dunia kamu berputarnya bagus, intinya seperti itu yang aku lihat. Alright, selanjutnya pile nomor 3, relationshipnya seperti apa? Ada empathy,
I am open to seeing both side of a situation. Yes, ini seperti The Star. Ya, kamu bisa melihat dua sisi masalah. Jadi nggak ngelihat kamu yang paling benar. Dia salah. Kalaupun dia salah, kamu bisa ngelihat kenapa sih dia salah, kenapa sih dia begitu gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Kalau yang punya calon gebetannya nanti ke depannya seperti ini insya Allah. And then di sini kayak kamu juga akhirnya kamu bisa melihat, mengikhlaskan diri kamu juga. Sebenarnya pile nomor 1, 2, dan 3 kayaknya ketarik vision aku ya. Aku sih ngeliat di vision aku tuh tiga-tiganya lagi ngomongin kalau yang jomblo tentang pengikhlasan diri dulu. Mengerti kalau memang saat ini bukan divine timingnya untuk kamu dapat pasangan. Setelah kamu udah surrender, setelah kamu udah mengerti divine timing, aku ngeliatnya akhirnya baru kamu dapat pasangan malahan. Ketika kamu udah kayak ya udahlah ikhlas, gue kerja yang benar, gue memperbaiki diri gue, memperbaiki sifat sikap gue. Nanti ya udah kedepannya biarkan Tuhan yang mengolah. Malah dapet. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan lumayan ganteng atau cakep orangnya, cantik orangnya. Karena The Star juga ngomongin orang yang bersinar, orang yang eye catching. Bagus banget. Tapi kemungkinan besar ini lebih muda daripada kamu. Mau cewek mau cowok, lebih muda. Karena page ngomongin tentang lebih muda. Serius, aku nggak bohong. Nggak apa-apa ya. And then di sini yang aku bilang tadi banyak banget sebenarnya permasalahan kecil-kecil, karena di sini kayak kamu tuh belum nemuin sebenarnya apa sih titik terangnya. Di sini ada envy. I am the same as everybody but with different challenges. Aku ngeliat ke depannya banyak banget orang yang sirik sama kalian, tapi juga itu dikit. Aku lebih kayak ngerasa envy ini lebih ke arah kayak kamu nggak ngerti pasangan kamu, atau kenapa orang lain tuh begini, kenapa gue begitu. Apalagi yang jomblo, kayak kamu tuh nggak ikhlas kalau mantan kamu tuh udah punya pacar baru, atau enggak kalau misalkan kayak orang kok bisa dapetin cowok baru, gue kok enggak gitu loh. Maksudnya di sini kayak akhirnya ikhlas. Saran dari aku kalau pengen cepet punya pacar, pengen cepet punya pasangan yang jomblo-jomblo, diikhlasin, jangan iri-iri. Semua orang punya masalah pribadi masing-masing, say. Ya, ini saran semesta. Aku yakin ini nggak ada yang kebetulan. So, ketika kamu sudah mengikhlaskan itu, yang tadi aku bilang surrender to the God, kamu bakalan dapet yang jauh lebih baik dibandingin orang lain mungkin, dari imagination kamu, beyond your imagination, beyond your expectation bahkan gitu ya. Jadi jangan suka iri. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, percaya itu ya. Dan kalau kamu udah slow sama hidup kamu, percaya nanti juga datang yang memang akan dan harus datang gitu loh. Gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari deck baru aku. Pile nomor 3. Pile nomor 3. What will happen to you? Pile nomor 3. What will happen to you di hubungan ini dalam Yesus. Pile nomor 3. Oh my god. Pile nomor 3. Pile nomor 3. What will happen to you di hubungan ini. Pile nomor 3. Ada addiction. Oh my god, ada addiction. Yes, yang tadi aku bilang ada man holding a coin. Ini aku ngeliatnya memang kayak nanti kayak kamu tuh bakalan punya cowok atau cewek atau gebetan, atau bahkan kamunya bisa vice versa. Jarang sih vice versa, tapi bisa jadi itu. Pokoknya intinya salah satunya ada yang addict banget, jadi kayak codependency, alias dalam tanda kutip ya lovership itu kayak bener-bener jadi benalu, nempel terus, kayak bener-bener kayak yang clingy banget. Aku ngeliatnya manja banget atau protektif ya, maksudnya jealousnya gampang banget. Di sini ada envy juga, jadi kayak gampang jealous, gampang cemburu. Hati-hati kalau memang kayak gini terus-terusan, nanti yang ada dari yang lucu-lucuan jadinya malah sering berantem. Ini early warning buat kalian kalau memang pasangan kalian seperti ini, atau kalian yang seperti ini, atau nanti dideketin orang yang seperti ini, kalian harus ngomongin dari depan. Bilang sama dia jangan terlalu kayak gitu, karena nanti ini jadi toxic relationship. Percaya, codependency lovership itu pertama-tamanya doang yang lucu, tapi kedepannya jadi kayak benalu. Ya, itu saran dari Roro ya. Oke, di sini ada codependency, ada obsession, ada possession, controlling. Ingat, controlling, ada has a block. Jadi hubungan seperti ini tidak baik, walaupun kalian itu twin flame atau memang ditakdirkan bareng-bareng di dunia ini. Percaya ini nggak bagus. Tolong di remind di otak kalian lagi dan lagi, oke? And then selanjutnya ada kamera, ada apa nih? Keepsake, perception, yes, ada learn from the past, make memories. Aku ngeliatnya memang di sini banyak banget yang healing juga. Yang tadinya berantem, tadi aku bilangnya akhirnya udah berantem, nanti kalian saling kayak menimbang, ada the star, menimbang bagusnya kayak gimana. Yang jomblo juga akhirnya kalau dideketin orang, kamu lebih mengerti deketin sama orang yang baru ini nanti
ini baik apa enggak, kamu udah lebih ngerti gimana caranya untuk menjadi orang lebih baik juga, dan nggak mau dibuayain lagi sama cowok-cowok atau cewek-cewek yang player gitu ya. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu lebih learning atau belajar dari masa lalu. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Alright, selanjutnya pakai yang mana ya? Aku beli deck dulu jadi kayak kadang-kadang tuh aduh gue pakai oracle yang mana kebanyakan. Oke, file nomor 3 selanjutnya Dalton Asus. File nomor 3. What will happen to you? Ada practice, berlatih. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Aku ngelihatnya di sini ada yang disuruh belajar sabar, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar untuk percaya diri, ya, increase your confidence. Ada juga yang percaya harus berlatih percaya sama Tuhan juga. Jadi jangan terlalu pesimis. Pokoknya harus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika kamu sudah menjadi orang yang lebih baik, kamu bisa mengejar orang yang lebih baik juga. Yang jomblo-jomblo jadi bisa mendapatkan soulmate yang jauh lebih baik, bisa menggetarkan hati-hati yang baik. Yang punya pasangan bisa jadi lebih baik lagi karena kamu udah berusaha menjadi lebih baik. Apalagi twin flame. Twin flame itu kayak cermin. Ketika kamu senyum, dia senyum. Ketika kamu nangis, dia nangis. Begitu juga di dalam sifat dan sikap keseharian. Ketika kamu menjadi orang yang lebih baik, tanpa dia sadari dan tanpa kamu sadarin, itu orang bakalan ngikutin kamu. Jadi kalau kamu tiba-tiba dari yang berantem mulu, nyebelin banget, kamu lebih sabar. Entah kenapa dia juga keikutan sabar. Karena kalian itu istilahnya DNA soul-nya itu sama, kembar. Jadi kalau kamu ke arah kiri, dia lama-lama jadi ke arah kiri. Kamu ke kanan, dia bakal ke kanan. So di sini disuruh practice. Ini artinya memang kamu harus lebih baik dalam segala hal supaya kedepannya kamu juga bisa menarik energi lebih baik. Ya, keadaan relationship kamu juga jauh lebih baik. Intinya seperti itu, ya. Alright, selanjutnya file nomor 3 dan satu lagi. Satu lagi kalau masalah practice karena ini ngomong tentang twin flame juga. Jadi kayak yang jomblo apalagi sih? Ini lebih penting yang jomblo. Kayaknya file nomor 3 ketariknya lebih banyak yang jomblo yang milih ini. Aku ngeliatnya vision aku tiba-tiba aku lagi narik kartu, aku kena vision. Ini channel message dari Tuhan adalah kalau kamu ini yang jomblo-jomblo ini pengen banget punya gebetan dan punya pacar atau bahkan punya pasangan yang baik, kan kamu twin flame kan banyak ya, twin flame nggak satu nggak dua kan banyak. Kalau kamu menjadi orang yang baik, apapun kebaikan kamu bisa menarik orang yang baik juga seperti sifat kamu ini. Jadi kalau kamu jelek, nakal dan segala macam, kamu bakalan ketariknya twin flame yang jelek itu juga, karena kembaran kan banyak ya. Kalau kamu brengsek, dapat kembarannya ketariknya yang brengseknya itu. Misalkan yang brengsek itu namanya si A lah gitu ya. Gue nggak mau ngomong nama, ntar ada yang namanya itu lagi si A. Jadi kamu ketarik ke A, connectionnya ketariknya A soulnya gitu loh. Tapi ketika kamu menjadi orang yang lebih lembut, kamu percaya sama Tuhan, kamu juga lebih berserah sama Tuhan, ketariknya energi twin flame si B yang memang seperti itu gitu loh energinya gitu. Jadi kalian memang harus kembar. Jadi kamu mau jadi lebih baik, kamu mau pasangan kamu baik, kamu harus menjadi orang yang lebih baik. Sesimpel itu. Tapi sulit untuk dilakukan. So kayak harus lebih wise ke depannya gitu ya. Oke, selanjutnya ada moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy said that a little bit of what you fancy is fine. Aku ngeliatnya di sini lebih wise. Di sini kayak kamu harus lebih. Ini sebenarnya kayak ini kartu sebenarnya agak sulit. Aku jarang make ini kalau di general reading seperti ini. Tapi ini sebenarnya bagus banget. Aku ngerasa file yang nomor 3 ini butuh banget pakai file yang ini kata-katanya itu seperti analogi. Jadi aku ngeliatnya di sini kayak kamu harus tahu sebenarnya nggak semua yang kelihatannya bagus itu harus kamu lakuin. Seperti makan, makan makanan yang bagus, makan makanan yang keren, yang fancy tuh oke. Tapi sebenarnya kamu tuh harus tahu dengan bijak itu harus dilakukan atau enggak. Nah sama seperti hidup kamu harus tahu juga mana pasangan yang baik, mana yang enggak. Dan kalaupun nggak baik, gimana caranya untuk menjadi lebih baik? Apakah harus cerai, putus, atau memang diperbaiki hubungannya? Nah itu kamu harus lihat dengan bijak, karena nggak semuanya harus cerai baru dapat sesuatu yang baik. Bisa jadi kayak kita nggak usah cerai, nggak usah putus, tapi kita menjadi lebih baik lagi gitu loh, supaya kedepannya hubungan kita lebih baik. Atau kalau memang
kamu ngerasa nggak bisa diperbaiki lagi Kak Roro, monggo silakan cerai dan kalian nanti bisa bermanifestasi untuk mendapatkan twin flame atau soulmate yang baru. Intinya kayak kamu harus moderat gitu loh, kamu harus ngerti sebenarnya kedepannya harus kayak gimana. Ini seperti praktis, praktis, dan praktis. Jadi kamu latihan diri sendiri sebenarnya apa sih yang terbaik gitu. Gimana sih yang terbaik, tapi aku nggak tahu sih ke depannya. Ini sih sama pasangan kamu sih, kalau yang udah punya pasangan. Walaupun kerikil-kerikilnya ada, tapi kamu sama pasangan kamu masih bagus ya. Bukan untuk jadi apa, bukannya bareng sama pasangan yang lain, bukannya cerai, bukannya putus. Ini sama pasangan kamu jauh lebih bagus. Cuma yang tadi aku bilang, yang tadi ini kartu yang sangat sulit. Aku pun belajarnya lumayan lama, sebulan lebih kayaknya sih. Iya deh, kayaknya sebulan lebih. Gue dapetnya Juni. Yap, gitulah pokoknya. Alright, menurut aku cukup file nomor 3. Ini udah bagus banget dan udah lumayan lama juga aku menjelaskannya tentang twin flame. Oke, semoga kamu suka ya dan semoga berguna. Silahkan memberikan cerita inspiratif di kolom komen kalau kamu ngerasa memang cerita ini butuh untuk didengar sama orang supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lagi patah hati atau patah semangat. Dan silakan juga komen kalau kalian ngerasa ini resonate ya dengan lambang surrender atau butterfly atau si batu warna ungu gitu ya. Oke, jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain karena semuanya timeless dan general reading, jadi bisa kalian tonton kapan aja di dalam 5D atau apa ya namanya ya, spiritual connection itu nggak ada batasan waktu. Aku uploadnya 6 bulan yang lalu, kalian masih belum nonton, sekarang kamu butuhin judulnya itu, silakan berdoa, silakan healing dulu. Insya Allah itu resonate buat kamu karena di batasan waktu tuh di batasan waktu di healing session dan di di 5D itu nggak ada batasan waktu gitu. Alright, file nomor 3 aku udah lama ngoceh, aku mau istirahat dulu. Thank you so much sudah nonton, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye.